Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, kelas F1 Prodi Akuntansi Bapak Endra, dan rekan-rekan sekalian. Pada kali ini kami akan membahas mengenai pola penerimaan, pola pengeluaran, dan kebijakan perpajakan serta pengeluaran pemerintah, yaitu mengenai RPS 11. Baik, sebelum kelompok kami menyampaikan materi mengenai RPS 11, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan rekan saya yang pertama, Gusti Agung Ayu Pratnya Paramita, yang akan menjelaskan mengenai subbab kedua dalam RPS 11 ini, yaitu pola pengeluaran, dan saya sendiri, Emerentiana Ayu Nikola Agaringgoroy, dengan 3 digit NIM terakhir 118, yang pada kali ini akan menjelaskan subbab ketiga, yaitu kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah pada RPS 11 kali ini. Dan yang terakhir rekan saya Muhammad Nabil dengan 3 digit terakhir 119 yang pada kali ini akan menjelaskan subbab pertama dalam RPS 11, yaitu pola penerimaan. Kepada rekan saya Muhammad Nabil, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil dengan 3 digit NIM terakhir 119. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi penerimaan negara atau pola penerimaan negara. Sebelumnya, apa itu penerimaan negara? Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan. Sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, di mana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain yaitu ada pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN dan juga BUMD, dan juga yang lain-lainnya. Penerimaan negara yang bisa dikatakan paling potensial adalah yaitu penerimaan pajak. Dapat dikatakan pada setiap tahunnya, penerimaan pajak di negara Indonesia itu mengalami kenaikan. Pada dasarnya, penerimaan negara didapat dari masyarakat dan semestinya digunakan lagi bagi kepentingan masyarakat. Pada awalnya masyarakat awam hanya mengetahui penerimaan negara hanya pada sektor pajak saja. Presentasi kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber ataupun jenis-jenis penerimaan negara dari beberapa sektor. Baik, untuk yang pertama yaitu sumber-sumber penerimaan atau pendapatan negara. Sumber-sumber penerimaan negara secara umum dibagi menjadi 2 sumber, yaitu yang pertama ada pendapatan pajak dan juga pendapatan yang non pajak. Untuk yang pertama ada pendapatan pajak. Pendapatan pajak ini sendiri adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu pajak langsung dan juga pajak yang tidak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan juga memperoleh keuntungan wajib bagi mereka untuk membayar pajak. Sedangkan pajak tak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Di antara jenis pajak tak langsung, yang penting adalah pajak impor dan juga pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan juga pajak daerah. Contoh untuk pajak pusat sendiri yaitu pajak yang wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah pusat. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi bangunan atau PBB, bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, bea masuk, dan juga cukai tembakau dan etil alkohol beserta hasil olahannya. Kemudian ada pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah. Contohnya seperti pajak daerah provinsi dan juga pajak daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya pendapatan yang non pajak. Pendapatan yang non pajak ini merupakan pendapatan negara yang sumbernya berasal dari selain pajak. Contohnya seperti dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Contohnya seperti penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan,
dan juga sisa anggaran rutin. Kemudian ada lagi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, segala kekayaan alam yang terdapat dan juga ada di dalam bumi yang dikuasai negara. Contohnya seperti royalti yang ada di bidang pertambangan. Kemudian ada lagi penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya seperti dividen atau pembagian laba pemerintah dari BUMN. Kemudian ada dana bangunan semesta dan juga hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN. Kemudian ada penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Contohnya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Contohnya seperti lelang barang rampasan negara dan juga denda. Selanjutnya ada penerimaan yang berupa hibah, yang merupakan hak pemerintah. Penerimaan ini sendiri yaitu penerimaan negara yang berupa bantuan atau hibah atau sumbangan dari dalam maupun luar negeri, baik swasta maupun pemerintah, yang menjadi hak pemerintah, yang terkecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN. Dan untuk penerimaan yang terakhir yaitu penerimaan yang lain-lain yang sudah diatur dalam undang-undang yang tersendiri. Untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai jenis-jenis penerimaan negara. Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan pemerintah pusat dan juga penerimaan pemerintah daerah. Untuk penerimaan pemerintah pusat, terdiri dari yang pertama ada penerimaan pembiayaan, seperti contohnya pinjaman sektor perbankan, pinjaman luar negeri, penjualan obligasi pemerintah, kemudian ada privatisasi BUMN, dan juga penjualan aset pemerintah. Kemudian ada penerimaan negara dan hibah. Untuk penerimaan negara dan hibah ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan dalam negeri, contohnya seperti penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, bagian laba BUMN, dan juga penerimaan lain-lainnya yang sah. Kemudian yang selanjutnya ada penerimaan yang berasal dari luar negeri, contohnya seperti pinjaman program yang seluruhnya merupakan pinjaman luar negeri yang segera dapat dicairkan. Kemudian ada pinjaman proyek yang sebagian besar berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk penerimaan yang kedua yaitu penerimaan yang berasal dari pemerintah daerah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan juga PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan juga pendapatan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya ada pendapatan dana perimbangan, yang terdiri dari bagian daerah dari PBB dan PPHTB, bagian daerah dari pajak penghasilan wajib pajak perseorangan, kemudian ada bagian daerah dari sumber daya alam, bagian daerah dari dana alokasi umum, dan juga bagian daerah dari dana alokasi khusus. Selanjutnya ada penerimaan pembiayaan yang terdiri dari pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari pemerintah daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN ataupun BUMD, pinjaman dari bank ataupun lembaga yang bukan bank, pinjaman dari luar negeri, penjualan aset daerah, dan juga penerbitan obligasi daerah. Baik, sekian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gusta Gawi Pratya Paramita dengan NIM 19075311107. Materi selanjutnya adalah pola pengeluaran negara. Pengeluaran negara merupakan pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Macam-macam pengeluaran negara, yaitu menurut macamnya pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut organisasi dan menurut sifatnya. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi tiga, yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat terdapat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
di mana dalam APBN ini pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi dua, yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan lain-lainnya. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan lain-lain. Nah, jika dalam pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBD sendiri itu digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal itu seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga. Kemudian APBD dalam kabupaten atau kota itu digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan. Bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan itu terdiri dari bagi hasil pajak ke desa atau kelurahan, bagi hasil retribusi ke desa atau kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke desa atau kelurahan, dan pengeluaran untuk pembiayaan, di mana terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD atau BUMN, atau pemerintah pusat atau kepala daerah otonom lainnya. Menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, antara lain pengeluaran investasi, pengeluaran penciptaan lapangan kerja, pengeluaran kesejahteraan rakyat, pengeluaran penghematan masa depan, dan pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lain. Pengeluaran penciptaan lapangan kerja itu pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Pengeluaran kesejahteraan rakyat itu merupakan pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain. Pengeluaran penghematan masa depan merupakan pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara. Namun bila dikeluarkan saat ini, akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak yatim piatu merupakan contoh dari pengeluaran penghematan masa depan ini. Kemudian pengeluaran yang tidak produktif, di mana merupakan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian, yang pertama dalam sektor produksi, di mana pengeluaran negara itu berpengaruh terhadap sektor produksi dapat dilihat secara agregat. Pengeluaran negara merupakan faktor produksi, yaitu money, yang melengkapi faktor-faktor produksi lainnya, yaitu man, machine, material, method, dan manajemen. Pengeluaran pemerintah itu untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan itu akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas, produksi akan meningkat. Sedangkan dalam sektor distribusi, itu misalnya subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa yang dibutuhkan. Misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dan lain-lain. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik. Itu paling tidak sampai tingkat SLTA. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa mendatang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan barang dan jasa itu akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat yang kurang mampu itu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian dalam sektor konsumsi masyarakat, itu pengeluaran negara berpengaruh
dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, itu tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang dan jasa, namun juga masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk atau jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM itu akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM menurun. Kemudian yang terakhir adalah sektor keseimbangan perekonomian, di mana dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target produk domestik bruto atau PDB. Untuk mencapai target-target peningkatan PDB tersebut, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi, untuk sektor-sektor tertentu, pemerintah dapat mengatur tingkat employment menuju full employment. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Emerentiana Ayu dengan 3 digit tim terakhir 118 akan melanjutkan presentasi mengenai subbab ketiga, yaitu tentang kebijakan perpajakan dan pengeluaran. Perlu kita ketahui, kebijakan perpajakan dan pengeluaran negara termasuk dalam komponen kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal sendiri dibedakan menjadi 2, kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu kebijakan yang dilakukan untuk bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif itu justru sebaliknya, yaitu untuk mengurangi output perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang juga merupakan instrumen stabilisasi pemerintah. Seperti yang dijelaskan pada subbab kedua oleh Mita, di Indonesia sendiri APBN yang dibuat juga merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal, memainkan peranan penting untuk mencapai serta mendorong target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut akan sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya, seperti yang saya jelaskan pada di awal tadi, bahwa subbab ketiga ini merupakan kedua komponen dari kebijakan fiskal. Nah, untuk lebih lanjut dan lengkapnya, apa saja sih yang merupakan komponen-komponen kebijakan fiskal? Yang pertama ada kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan ini merupakan kebijakan yang berlaku dalam penentuan kebijakan fiskal. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab pertama, yaitu mengenai pola penerimaan, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan perpajakan memiliki tujuan untuk menjaga pajak progresif lewat keputusan pembelakuan pajak. Misalnya dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa yang akan berimbas juga pada penurunan investasi dan penurunan produksi. Begitupun juga sebaliknya, apabila tarif pajak diturunkan oleh pemerintah, maka masyarakat akan memiliki kesempatan untuk dapat membelanjakan uangnya sehingga dapat menaikkan inflasi. Kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran ini merupakan juga komponen dari kebijakan fiskal. Komponen ini berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran modal di suatu negara yang telah diatur dalam kebijakan pengeluarannya. Pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh negara dapat digunakan untuk berbagai macam bidang, contohnya seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Selain itu, pengeluaran dapat digunakan untuk membayar kewajiban negara dan bunga internal dan eksternalnya. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan utang. Yang ketiga, kebijakan investasi serta kebijakan disinvestasi. Tujuan komponen kebijakan ini adalah agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berada dalam keseimbangan sehingga optimalisasi investasi perlu dilakukan. Yang terakhir yaitu kebijakan pengelolaan
utang atau surplus hutang. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang telah dihabiskan oleh negara tersebut, sehingga negara tersebut memiliki surplus. Apabila terjadi kondisi sebaliknya pada negara tersebut, maka negara itu akan mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pinjaman dana kepada pihak asing atau dengan mencetak uang. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ada kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini untuk menyeimbangkan jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diterima. Kekurangan dari kebijakan ini adalah apabila ekonomi negara sedang terpuruk, maka kemungkinan besar negara berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan ini membuat pendapatan harus lebih tinggi daripada pengeluaran. Kebijakan ini digunakan untuk menghindari inflasi atau menekan angka inflasi yang tinggi. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal defisit berlawanan dengan kebijakan surplus. Meski terdengar dengan sesuatu yang negatif, kebijakan ini sejatinya berfungsi untuk mengatasi kelesuan atau depresi perekonomian. Yang terakhir adalah kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ini menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah seiring dengan kebutuhannya dan bertambahnya waktu. Yang terakhir, mengenai contoh kebijakan fiskal. Yang pertama adalah tax amnesty. Tax amnesty ini merupakan program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telah tunggakan dan tidak melampor. Yang kedua, ada relaksasi pajak. Relaksasi pajak ini adalah suatu kebijakan yang sering kali kita dengar, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Realisasi atau insentif pajak ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menjaga perekonomian tetap stabil. Yang dimana di saat pajak korporasi dihapuskan, maka beban perusahaan akan semakin kecil dan membantu agar aktivitas perusahaan dapat tetap berjalan. Dengan begini, maka dapat memberikan dorongan pada perekonomian Indonesia. Yang kedua, terkait dengan kebijakan pengeluaran, terutama yang seperti yang kita lihat pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak negara yang meningkatkan anggaran penanganan COVID-19 yang dialokasikan untuk memperbaiki kondisi agar dapat cepat pulih seperti dahulu. Jika kondisi cepat pulih, maka aktivitas akan bisa berjalan secara seperti dulu dan dapat memperbaiki secara tidak langsung perekonomian. Yang ketiga, kebijakan pemerintah untuk dapat menaikkan pajak dengan tujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan negara. Contohnya selanjutnya yaitu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu pemerintah di negara tertentu untuk mengeluarkan obligasi. Gunanya adalah untuk meminjam uang dari negara asing sehingga dapat menutupi pembiayaan defisit suatu negara. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah mengenai kewajiban masyarakat untuk memiliki NPWP sebagai salah satu cara untuk menambahkan wajib pajak kepada masyarakat negara tersebut, serta kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk mengelola serta mengatur anggaran dengan cara mengurangi pembelanjaan negara serta menaikkan pajak. Tujuannya untuk menstabilkan perekonomian negara. Sekian pemaparan dari kami mengenai materi RPS 11, yaitu pola penerimaan, pola pengeluaran, serta kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kami ucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja, dan apabila materi yang kami sampaikan masih belum secara lengkap.